Presiden lantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Pengadilan Tinggi Jakarta perberat hukuman SYL. Pansus Haji DPR akan panggil paksa Menteri Agama. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke peringkat 129 dunia. Halo, selamat pagi pendengar Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang saya rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian Indonesia. Kalau kita melihat terkait prestasi yang sangat luar biasa oleh Timnas Indonesia, ini meraih peringkat 129 di dunia. Wow. Kalau kita lihat memang Festi sebelumnya Indonesia ada di peringkat 130 dan sekarang naik satu peringkat menjadi 129. Kita berharap bahwa Timnas Indonesia semakin jaya di kancah internasional dan juga langsung menjadi juara dunia. Dan untuk informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024 di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial definitif menggantikan Tri Risma Hari ini yang maju di Pilkada 2024. Pelantikan Saifullah Yusuf digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 11 September 2024. Yusuf dilantik berlandaskan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 102B 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102B Tahun 2024 tentang pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saifullah Yusuf atau yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma Hari ini yang mundur dari jabatannya karena maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga turut melantik Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Dalam pelantikan turut dihadiri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf juga resmi menjadi Menteri Sosial menggantikan Mensos sebelumnya Tri Risma Hari ini. Setelah dilantik Presiden Jokowi, serah terima jabatan juga dilakukan Gus Ipul di Gedung Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Rabu siang. Acara serah terima jabatan dilakukan usai Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada Rabu pagi di Istana Negara. Prosesi sertijab diberikan oleh PLT Menteri Sosial Muhadjir Effendi dan juga disaksikan oleh Sekjen serta pimpinan Kementerian Sosial lainnya pada Rabu siang di Gedung Kemensos Jakarta Pusat. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan dirinya akan meneruskan program yang telah dijalankan Mensos sebelumnya Tri Risma Hari ini dan juga akan mengakomodir saran dari PLT Mensos.
Muhadjir Effendi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai basis utama penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya, dan kita sudah punya tim ya yang coba mengikuti dinamika itu. Jadi memang soal data ini hal yang sangat penting ya, bahkan juga pernah diingatkan langsung oleh KPK waktu itu, dan Kemensos sudah berkoordinasi dengan KPK. Ini akan kita teruskan, kita akan sempurnakan agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Sementara itu terkait dengan program di masa transisi pemerintahan selanjutnya, Gus Ipul menyebut hal itu masih akan dibahas bersama internal Kementerian Sosial. Belum, ini baru kita mau bicara. Tapi pada dasarnya kan pembicaraan ini udah jalan dengan DPR untuk tahun anggaran 2025. Ya. Sambil kita nanti tentu menyesuaikan dengan program-program pemerintah baru di bawah Pak Prabowo. Diketahui Menteri Sosial sebelumnya Tri Risma hari ini mengundurkan diri dari jabatannya usai dirinya diusung Partai PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur melawan pasangan Hovifah Emil Dardak dan pasangan Luluk Lukman. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinfo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan tahun-tahun politik hingga saat ini masih terus kita rasakan, apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan Pilkada serentak 2024 ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga damai. Apalagi banyak sekali yang beredar di media sosial, bukan hanya di media sosial, tapi juga di berbagai kalangan masyarakat Indonesia terkait dengan adanya isu-isu panas terkait dengan Pilkada. Dan memang kalau kita lihat ini Mensos akhirnya diresmikan, yaitu Sekjen PBNU Saifullah yang resmi menjadi Menteri Sosial untuk menggantikan Tri Risma hari ini yang maju di Pilgub Jawa Timur 2024. Dan kita doakan saja mudah-mudahan siapapun nantinya, apakah Tri Risma hari ini ataupun Hovifah Indar Parawansa nantinya akan maju di Pilgub Jawa Timur, siapapun nanti yang akan terpilih, mudah-mudahan kita doakan bisa memajukan Jawa Timur jauh lebih baik lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat hingga 9 September 2024 sebanyak 20.325 calon legislatif atau caleg terpilih telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Berdasarkan data sementara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, caleg terpilih yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN mencapai 99,32%. Dari data yang dihimpun untuk caleg incumbent maupun non-incumbent pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan juga Kota. Merujuk pada data pelapor, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi kelompok paling patuh dengan tingkat pelaporan mencapai 99,72%. Dari total 19.731 caleg terpilih, 676 sudah melapor, sementara 55 lainnya belum. Sementara itu, caleg terpilih untuk DPR RI mencapai persentase pelaporan sebesar 90,17%. Dari 580 caleg terpilih, 523 diantaranya telah melaporkan LHKPN, sedangkan 57 lainnya belum melapor. Terakhir, DPD RI mencatat tingkat pelaporan sebesar 82,89%. Dari total 152 caleg terpilih, 126 sudah melapor dan juga 26 masih belum menyerahkan laporan harta kekayaannya. Dari sejumlah laporan yang diterima tersebut, KPK masih mendapatkan adanya laporan yang belum lengkap, yaitu pada caleg Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 26 laporan, pada Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 10 laporan, serta pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota sebanyak 209 laporan. Sudah 99,32% caleg terpilih yang sudah melapor LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat hingga 9 September 2024 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 20.325 dari 20.463 caleg terpilih berdasarkan data sementara dari Komisi Pemilihan Umum telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN atau mencapai 99,32%. Data tersebut termasuk untuk caleg incumbent maupun non-incumbent pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, serta DPRD Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Adapun jika hingga batas waktu tersebut tanda terima belum diserahkan, caleg terpilih harus mengajukan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten Kota, dan sedangkan jika caleg terpilih tidak menyerahkan tanda terima, KPU tidak akan mencantumkan nama mereka dalam daftar calon terpilih untuk pelantikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dalam putusan banding pada Selasa pagi dengan hukuman penjara 12 tahun dari sebelumnya 10 tahun. Selain pidana penjara, Hakim Tinggi juga memutuskan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang sebelumnya divonis hukum pidana penjara 10 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor kini diperberat menjadi 12 tahun penjara setelah bandingannya ditolak Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Jakarta pada Selasa pagi. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Arta Teresia, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemerasan pemungutan liar kepada anak buahnya selama menjabat menjadi menteri. Tidak hanya diperberat masa hukuman penjara, Hakim Tinggi juga memutuskan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara, dengan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar dan 30.000 dolar Amerika paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 tahun. Dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 44 miliar 269 juta 770.777.204 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Hakim juga memutuskan jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut, SYL tidak dapat membayar, maka harapan akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan Majelis Hakim yaitu memperberat vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi 12 tahun penjara dari sebelumnya hanya 10 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman penjara dan denda hingga uang pengganti bagi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK mengapresiasi Majelis Hakim PT DKI Jakarta telah memenuhi tuntutan jaksa. Adapun SYL awalnya dihukum 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap anak buahnya. Hakim menyatakan SYL terbukti menerima 44,2 miliar dan juga 30.000 US dollar. Namun Hakim hanya menghukum SYL membayar uang pengganti 14,1 miliar dan juga 30.000 US dollar. Hakim beralasan jumlah itu merupakan yang dinikmati SYL dan juga keluarga. KPK tidak terima dengan vonis yang diketok Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut. KPK mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Atas vonis tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum KPK mengapresiasi putusan dengan terdakwa SYL oleh karena mengabulkan dari Pengadilan Tinggi mengabulkan memori banding penuntut umum mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih 44 miliar rupiah dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Dan langkah selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menunggu salinan lengkap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diserahkan secara resmi kepada KPK dan akan mempelajari putusan tersebut dan akan melaporkan secara resmi ke pimpinan untuk tindakan
yang akan diambil selanjutnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan adanya revisi yang untuk divoniskan kepada mantan Menteri Pertanian ya? Ya betul. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dengan vonis yang telah ditetapkan. Kalau kita melihat ini sebagai pembelajaran untuk kita semua agar para petinggi-petinggi elit ataupun pemerintah Indonesia bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih jujur dan juga bisa lebih amanah lagi. Dan kalau kita lihat memang perbandingannya sebelumnya memang SYL dihukum penjara selama 10 tahun Betul. dan akhirnya divonis menjadi 12 tahun penjara. Ini menjadi pembelajaran, benar yang kata Fesi bilang, Betul. bahwa untuk petinggi-petinggi lainnya yang akan menjabat di kementerian manapun harus bekerja secara jujur di pemerintahan nantinya Prabowo dan Gibran. Berita yang informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menepis tudingan mengenai dirinya yang disebut tidak hadir sebanyak 2 kali dalam rapat panitia khusus atau Pansus Haji DPR RI. Dan dalam kesempatan itu, Yakut juga mengklaim dirinya belum pernah sekalipun menerima surat pemanggilan dari Pansus Haji DPR RI. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menghormati pernyataan anggota Pansus Haji DPR Manwar Fajar yang menyebut dirinya mangkir 2 kali dalam rapat pansus soal haji di DPR RI. Yakut menilai pernyataan Manwar mungkin saja berdasarkan data info dan data yang valid. Namun demikian ia menegaskan bahwa dalam rapat sebelumnya sehingga Rabu pagi ini dirinya belum sama sekali mendapatkan surat pemanggilan dari pihak Pansus Haji. Kemarin beliau menyatakan pernyataan apa, Mbak? Mangkir 2 kali. Saya hormati pernyataan Pak Marwan Jafar. Saya hormat sama beliau sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai senior. Tentu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Marwan Jafar sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus sudah berdasarkan pada data dan info yang valid, ya, begitu ya. Tetapi sampai saya datang ke sini, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Ya, bisa dicek di sekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya. Jadi saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Makanya saya pengen tahu juga apakah benar saya sudah pernah dipanggil 2 kali.
Karena kok saya belum menerima, sampai saya datang ke sini ini saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi alasannya karena tidak menerima? Nggak ada alasan, saya menjelaskan bukan alasan. Jadi jangan di spin off ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Panitia khusus haji berencana mengambil langkah tegas dengan pemanggilan secara paksa Menteri Agama Yakut Kolil Komas setelah yang bersangkutan kembali tidak memenuhi undangan rapat. Panggilan ini akan menjadi panggilan yang ketiga bagi Menak, yang hingga kini dinilai terus menghindari kehadirannya di hadapan Pansus. Bahkan Pansus menyatakan siap untuk melibatkan aparat hukum untuk pemanggilannya. Panitia khusus atau Pansus Haji menyayangkan dengan ketidakhadirannya Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam undangan rapat Pansus Haji. Setelah 2 kali mangkir, untuk selanjutnya Pansus akan menggunakan langkah tegas untuk pemanggilan yang ketiga kalinya dengan melibatkan aparat penegak hukum. Anggota Pansus Haji DPR RI Manwar Fajar mengatakan pemanggilan yang ketiga akan diberikan minggu ini dan terus mendesak Menak agar dapat hadir dalam rapat Pansus Haji mengingat periode DPR yang akan segera berakhir. Adapun jika nanti Yakut tidak hadir kembali, Manwar akan mengembalikan kepada pemerintah dan Presiden berhak mengevaluasi keberadaannya sehingga bisa dituntaskan dengan baik. Belum ada, menghindar terus. Panggilan pertama kapan Pak rapat bersama Menko? Sudah beberapa hari yang lalu, teknisnya di sekretariat tentu. Sudah beberapa hari yang lalu kita undang dan hari ini juga tidak hadir. Dan ini akan kita undang lagi supaya hadir. Pak, ini dia buying time aja supaya waktunya DPR habis ini. Dugaannya ke sana berarti Pak ya? Iya. Pak, kalau mangkir lagi untuk ketiga kalinya? Mangkir lagi ketiga kalinya ya sesuai dengan Undang-Undang MD3, ya harus dipanggil yang ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi untuk memanggil secara paksa. Dari Jakarta, Norma Semesta Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Pansus Haji DPR RI Saleh Daulay sangat kecewa dengan Kementerian Agama karena kurang dalam menciptakan rasa keadilan bagi para calon jamaah haji. Kekecewaan itu karena Kemenak tidak menentukan batas atas biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji khusus, sehingga travel haji bisa mematok biaya tinggi bagi calon jemaah haji khusus. Dalam rapat Pansus Haji bersama Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama Jaja Jailani pada Senin malam, Saleh mengungkapkan ada yang membayar sampai 1,1 miliar untuk naik haji lewat jalur kuota haji khusus. Sebelumnya Kemenak menjelaskan telah menetapkan setoran awal pelunasan bagi calon jemaah haji khusus sebesar $4.000 Amerika Serikat. Saleh juga menyampaikan Jaja Jailani terlalu banyak menjanjikan terkait travel janggal yang diutamakan. Izin ya, Ketua. Ya silakan Pak Soleh. Iya, silakan, sebetulnya Pak Soleh. pertanyaan saya tadi ada satu. Ini Pak Jaja udah banyak menjanjikan loh, janjikan kasih ini kan. Cuman pertanyaan saya tadi, ini mengapa yang 10 besar ini bisa lebih banyak dapat? Karena kalau datanya kan ada di sini ini semua. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 61. 22, 4, 7, 6. Tapi ini Armina Reka 1.464, 1.018 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini kan belum dijawab sama Pak Jaja. Mengapa travel ini lebih utama? Siap Ketua. Nanti takutnya biar Pak Nusron tahu, dia habis ini bikin juga. Nah, tahu bisa lebih banyak dapat kuota kan? Jelas. Diketahui Kemenak menetapkan biaya bagi calon haji khusus sebesar $8.000 Amerika Serikat. Sementara itu besaran yang akhirnya dibayar calon jemaah haji khusus dengan PIHK adalah kesepakatan di antara mereka. Dalam rapat, Pansus Haji DPR mencecar Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak, Jaja Jailani, perihal 3.503 jemaah haji tahun 2024 yang langsung berangkat. Padahal lumrahnya ada masa tunggu sehingga baru bisa berangkat pada tahun 2031. PIHK menginformasikan bahwa banyak calon jemaah dalam antrian yang tidak siap. Oleh karenanya calon jemaah haji khusus yang berangkat mengikuti sistem antrian. Hal tersebut menurut Pansus Haji DPR janggal. Pasalnya sudah ada nomor antrian yang tertera pada sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Temuan dugaan 3.500 jamaah haji yang diduga berangkat tanpa antri tengah diselidiki oleh Panitia Khusus atau Pansus Haji. Pansus juga mendalami adanya kecurigaan praktik gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Kemenak.
Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus untuk mengungkapkan kebenarannya dan mempersilahkan untuk membuka kepada publik. Panitia khusus atau Pansus Haji menemukan dugaan penyalahgunaan kuota haji sebanyak 3.500 jemaah yang berangkat tanpa melalui proses antri seperti jemaah lainnya. Tak hanya itu, Pansus juga menemukan indikasi gratifikasi yang melibatkan pejabat Kementerian Agama. Temuan ini menambah deretan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Merespon hal tersebut, Menteri Agama Yakut Kolil mengatakan bahwa hal itu sudah masuk dalam materi yang dibahas oleh Pansus. Yakut menegaskan bahwa Kementerian Agama menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus untuk mengungkap kebenaran dari dugaan tersebut. Yakut juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan kepada Pansus untuk mengumumkan hasil temuannya kepada publik jika memang ditemukan adanya pelanggaran. Kemarin Pansus Haji menemukan kalau misalnya ada 3.500 kuota haji khusus yang berangkat tanpa waktu tunggu. Dan ini juga ada menemukan tindak gratifikasi yang katanya dilakukan oleh pejabat Kemenak. Nah, Bapak sendiri itu sudah menjadi materi persidangan, biar Pansus nanti yang akan mengungkapkan benar atau tidak. Itu bukan ranah kita bicara di sini, biar kalau Pansus menemukan itu silahkan dibuka. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesiapannya untuk membantu Pansus Angket Haji DPR untuk mengusut dugaan korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. KPK bersedia mengutus tim untuk menelusuri adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus secara sepihak oleh pejabat Kementerian Agama. Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, juru bicara Tessa Mahardika mengapresiasi langkah Pansus Angket Haji DPR yang melakukan serangkaian investigasi melalui rapat Pansus hingga inspeksi pendadak di sejumlah tempat. KPK menilai langkah ini perlu dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kemenak dapat menyediakan layanan haji yang adil bagi masyarakat, sondar adanya korupsi. Pansus pada prinsipnya KPK mengapresiasi upaya Pansus Haji DPR dalam melakukan investigasi lewat rapat Pansus dan inspeksi mendadak. KPK juga terbuka dan siap jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud. Langkah ini penting agar pemerintah dalam hal ini Kemenak dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Kalau sepanjang pengetahuan saya sampai dengan saat ini belum ada permintaan resmi dan KPK masih menunggu surat resmi dari DPR tersebut. Namun secara prinsip, kalau ditanya apakah nanti akan berlanjut ke ranah pidana atau tidak, tentunya kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Jadi sampai dengan saat ini KPK belum bisa menentukan apakah ini masuk ranah hukum pidana atau hanya sekedar administrasi negara. Jadi kita masih menunggu surat dan bahan-bahan nanti dari DPR. Sebelumnya, anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan membuka opsi bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya juga pemirsa terkait dengan adanya simpang siur di luar sana terkait dengan adanya travel haji ataupun kuota haji dan juga calon jamaah haji yang tidak sesuai dengan antrian ini masih terus dipermasalahkan ataupun menjadi topik hangat di perbincangan media sosial ataupun masyarakat Indonesia. Dan memang kalau kita lihat versi dan pemirsa, Menteri Agama Yakut Kolil Komas juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan untuk Pansus Haji mengungkapkan sebenarnya dan menyatakan ke publik bagaimana sebenarnya. Kalau kita lihat memang kuota haji ini sedikit melenceng ya, versi dan pemirsa, walaupun ini bersifat dugaan dan memang katanya ada salah satu calon jemaah haji yang membayar hingga 1,1 miliar rupiah. Ini tidak adanya penetapan khusus terkait dengan biaya haji ataupun tour and travel ya. Kalau misalnya kita melihat terkait hal ini, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi kembali. Apalagi kalau misalnya kita melihat pada tahun sebelumnya terkait dengan calon jamaah haji yang sudah berangkat ke Arab Saudi, masih banyak sekali masyarakat yang belum merasakan sesuai dengan yang dia berikan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat hal ini tentunya juga bisa menjadikan sebuah evaluasi ke depannya bagi pemerintah. Dan ini juga dari Pansus ataupun anggota Pansus Haji juga mengucapkan rasa kekecewaannya kepada Kemenak
karena tidak adanya rasa keadilan di sana, dan mudah-mudahan kedepannya ini bisa terus diatasi agar nantinya di depan ataupun kedepannya tidak ada lagi simpang siur yang mungkin hal-hal yang bisa menentukan hal yang negatif seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Kemenag dan juga pemerintah bisa terus bersama-sama untuk mengevaluasi bersama agar hal tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita beralih ke berita selanjutnya, di mana panitia seleksi mengumumkan hasil tes asesmen bagi calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas KPK. Pansel menyatakan 20 orang lulus tes asesmen juga calon pimpinan KPK dan 20 lainnya lolos sebagai dewas. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya nama-nama peserta yang lolos tes tulis itu diumumkan di situs Kementerian Sekretariat Negara dan KPK. Tahapan selanjutnya, para peserta yang lolos baik Capim atau Cadewas akan melakukan tes wawancara dan cek kesehatan. Evaluasi kami terhadap masukan dari instansi negara dan masyarakat semua. Jadi yang pertama yang kami sampaikan, tahapan profile assessment seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 itu telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang calon pimpinan KPK dan 40 orang calon Dewan Pengawas KPK. Dari jumlah peserta profile assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan Dewan Pengawas ada 20 calonnya. Nah, nama-nama peserta yang dinyatakan lulus ini akan diumumkan pada hari ini nanti jam 14.30 ya, sekitar 14.30 melalui website Kementerian Seknek.
Diketahui untuk calon pimpinan KPK terdapat beberapa nama diantaranya Johan Budi, Johanis Tanak, Harli Siregar, dan Pahala Nainggolan dari 20 orang capim yang lolos ke tahap berikutnya. Adapun tes wawancara akan dilakukan oleh pansel dan juga panelis yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 September 2024 untuk calon pimpinan dan 19 hingga 20 September untuk Cadewas KPK. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin X-ray di Badan Karantina Pertanian atau Barantan Kementan pada tahun 2021. KPK mengatakan potensi kerugian negara dari perkara tersebut mencapai 82 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan kasus korupsi pengadaan mesin X-ray pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 pada 12 Agustus 2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan potensi nilai kerugian negara dari kasus korupsi pengadaan mesin X-ray mencapai 82 miliar. Tessa mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut soal kasus tersebut, termasuk jumlah tersangka dan mesin yang diduga dikorupsi. Terkait hal tersebut, informasi terakhir atas penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor itu sekitar kurang lebih 82 miliar potensi kerugian negaranya. Itu berapa ekstremis yang diduga? Belum dibuka lebih lanjut apa-apa saja oleh penyidik. Informasi yang bisa di-share hanya nilai potensi kerugiannya saja. Lebih lanjut, Tessa mengatakan KPK terus melakukan pendalaman kasus korupsi tersebut termasuk apakah ada keterlibatan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sejalan dengan pengumuman penyidikan itu, KPK juga turut mencegah 6 orang berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, organisasi Muhammadiyah mengambil langkah besar dalam bidang ekonomi dengan rencana untuk menggarap sektor pertambangan yang pertama kalinya. Dan nantinya akan ada 2 perusahaan yang digarap oleh Muhammadiyah yang akan dipimpin oleh Muhajir Effendi. Rencana Muhammadiyah untuk masuk ke sektor tambang sedang dalam proses awal. Menko PMK Muhajir Effendi dipercaya pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memimpin proses ini sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhajir menerangkan untuk saat ini Muhammadiyah sedang dalam tahap membangun infrastruktur, institusi, dan juga lembaganya, di mana nanti akan ada 2 perusahaan yang dikelola. Tim yang akan merealisasikan sudah disiapkan dengan menghadirkan para ahli, baik dari luar maupun dari internal Muhammadiyah. Muhajir menyebut bahwa terkait lokasi akan diajukan terlebih dahulu ke pemerintah untuk dilakukan peninjauan. Ya, tambang ini kan pengalaman baru untuk Muhammadiyah. Dan saya termasuk bukan ahli tambang, walaupun sebagai ketua tim itu karena saya sebagai ketua yang bidang ekonomi. Karena itu ya nanti akan kita serahkan ahlinya. Tahap sekarang ini kita baru menyusun institusinya, lembaganya. Ada 2 company yang kita bentuk. Yang pertama itu strategic company-nya, yang di situ nanti sebagai holding. Kemudian ada operating company. Jadi yang nanti akan mengoperasikan, mereka lah yang nanti akan menangani di lapangan dan kumpulan dari para ahli, baik ahli yang ada dari Muhammadiyah sendiri, terutama kita punya 5 fakultas pertambangan. Dari Jakarta, Norma Semesta Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa lainnya di mana potensi gempa dan juga tsunami di zona megatrust masih menjadi perhatian masyarakat karena ancaman nyata yakni gempa dan tsunami di zona megatrust tidak ada yang dapat memprediksi waktu terjadinya. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengingatkan masyarakat tentang kesiapsiagaan yakni ketika terjadinya gempa yang memicu tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Abdul Muhari menyampaikan BNPB telah melaksanakan simulasi terhadap ancaman gempa dan tsunami secara serentak di sejumlah daerah yang berpotensi megatrust. Abdul mengatakan bahwa tsunami tidak hanya dibangkitkan oleh gempa yang dengan kekuatan besar atau gempa di atas magnitudo 8, melainkan tsunami juga dapat dibangkitkan dengan gempa di bawah 7,5 magnitudo. Abdul mengajak masyarakat untuk tidak fokus terhadap isu ancaman dari megatrust, tetapi dirinya meminta untuk fokus mencari solusi dan mitigasinya. Adapun ketika terjadi gempa dan memicu tsunami, Abdul menuturkan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah evakuasi secepatnya, serta menjauh dari kawasan perairan. Luruskan bahwa gempa pembangkit tsunami ini tidak cuma megatrust ya.
Bahkan gempa-gempa bermagnitudo 7,5 sampai 8 itu bisa membangkitkan tsunami. Kita tahu tsunami Mentawai 2010 dibangkitkan oleh gempa 7,6. Gempa Pangandaran 2006 dibangkitkan oleh gempa 7,5. Gempa tsunami Banyuwangi tahun 1994 dibangkitkan oleh gempa 7,4. Jadi gempa moderat pun juga bisa membangkitkan tsunami. Makanya BNPB menghimbau kalau saudara-saudara kita di kawasan pesisir merasakan guncangan baik itu keras maupun pelan, hitung saja waktunya. Kalau lebih dari 30 detik, mari kita lari evakuasi secara mandiri tanpa menunggu kentongan, tanpa menunggu sirine. Mari kita evakuasi, biasakan diri evakuasi secara mandiri. Ini salah satu antisipasi yang paling praktis untuk bisa diterapkan oleh masyarakat. Diketahui gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang sangat kuat yang biasanya terjadi di zona subduksi. Zona subduksi yaitu tempat yang terdapat di satu lempeng tektonik yang bergerak di bawah lempeng lainnya. Di zona subduksi lempeng-lempeng terkunci selama periode waktu yang cukup lama, sehingga menumpuk energi yang jika dilepas secara tiba-tiba akan terjadi gempa bumi dengan magnitudo besar. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai untuk dapat mengevakuasi diri secara mandiri. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari jika gempa yang dirasakan kuat berdurasi lebih dari 30 detik. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan masyarakat saat terjadinya gempa. Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan saat berada di pesisir adalah dengan menghitung getaran gempa secara manual. Abdul menyebutkan perhitungan secara manual dapat dilakukan jika merasakan dari awal getaran atau tekanan gempa. Adapun apabila gempa yang dirasakan berdurasi lebih lama atau lebih dari 30 detik, Abdul mengatakan bahwa gempa tersebut dapat berpotensi tsunami. Lebih lanjut, dirinya pun menghimbau agar masyarakat dapat mengetahui titik lokasi evakuasi sementara. Yang terpenting sebenarnya adalah masyarakat bisa paham setelah menerima peringatan dini itu mereka harus ngapain, mereka harus kemana, mereka harus melakukan apa. Nah, ini yang ditekankan oleh BNPB bahwa masyarakat yang hidup di kawasan pesisir itu harus tahu daerahnya dan harus tahu misalkan kalau ada gempa, meski guncangannya kecil atau kuat, selama gempa itu berlangsung lebih dari 30 detik, Pak, ini ngukur 30 detiknya gimana begitu kita lagi di pantai, ada guncangan, hitung saja 1, 2, 3. Kalau itu lebih dari 30, itu adalah saatnya buat kita untuk evakuasi. Karena kenapa? Karena gempa yang terjadi lebih dari 30 detik, itu biasanya melepaskan energi yang cukup besar. Nah, kalau gempa ini melepaskan energi yang cukup besar, dia berpotensi bisa memicu tsunami. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ini sangat membahayakan masyarakat Indonesia dan tentunya juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus jauh lebih berhati-hati. Apalagi BNPB ini terus memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana cara pencegahan dan juga bagaimana caranya kita untuk bisa mengevakuasi diri secara mandiri. Apalagi buat Anda ataupun pemirsa di rumah yang memang tinggal di pesisir pantai harus dari sekarang disegerakan untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Dan memang kalau kita lihat di prediksi gempa megatrust ini sebesar 8,9 magnitudo dan katanya ini lebih besar dari tsunami Aceh di tahun 2004 dan kita berharap memang masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia lebih aware berhati-hati lagi akan gempa megatrust yang terjadi. Dan memang BMKG dan BNPB terus melakukan sosialisasi dan terus memprediksi apakah gempa megatrust ini akan terjadi apa tidak ya, Festi ya. Dan tentunya juga kita berdua ataupun seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan adanya megatrust ini mudah-mudahan tidak terjadi dan tidak akan terjadi, tidak pernah terjadi di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya. Mudah-mudahan setiap negara ataupun Indonesia khususnya ini bisa dalam keadaan yang aman, damai dan juga tidak ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan lainnya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita akan mengawali berita di segmen terakhir di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI sebagai mitra yang telah bekerja sama dalam merumuskan program dan kebijakan strategis bidang komunikasi dan informatika. Meski baru menjabat selama 1 tahun 2 bulan, Menkominfo menegaskan kerjasama yang baik telah terjalin bersama Komisi 1 DPR RI. Menkominfo menyampaikan harapan agar kerjasama antara Kementerian Kominfo dan Komisi 1 dapat terus ditingkatkan dengan tujuan utama mewujudkan transformasi digital nasional. Dalam hal ini DPR turut memberikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Menkominfo beserta jajaran JPT Kementerian Kominfo. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 kami hormati. Mungkin ini pertemuan atau rapat kita yang terakhir atau belum. Tapi sekaligus di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra Komisi 1 atas kerjasama dan perhatian yang mendalam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Walaupun saya baru 1 tahun lebih sebagai menteri, jadi menteri juga karena dipaksa keadaan. Tapi yang pasti kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik. Pada saat rapat, Menteri Budi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komisi 1 atas kerjasama dan juga perhatian Komisi 1 DPR RI pada Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. DPR menilai Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Budi Ari dapat menjadi contoh yang baik berkaitan dengan capaian yang dihasilkan selama lebih dari 1 tahun. Diketahui Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja, Menkominfo Budi Ari Setiadi didampingi Wamenkominfo Anggaraka Prabowo dan Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba serta seluruh pejabat tinggi media dan perwakilan pejabat tinggi Pratama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menparekraf dan juga Kepala Baparekraf di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu sore kemarin. Dan DPR mengucapkan terima kasih atas kinerja Kemenparekraf yang menjadi mitra terbaik Komisi selama beberapa tahun ini. Rapat ini membahas penyesuaian RKA-KL Kemenparekraf Baparekraf RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian menyebut, rapat kerja kali ini merupakan rapat spesial. Dirinya banyak mengucapkan terima kasih atas kinerja Kemenparekraf selama beberapa tahun ini yang sudah menjadi mitra terbaik Komisi 10 DPR RI.
Meski jabatan sebagai Menparekraf akan berakhir, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut komitmennya untuk meningkatkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif Indonesia tidak akan berhenti. Sandi juga menyebut tahun ini Menparekraf tidak mengajukan peningkatan anggaran, tetapi akan menggunakan anggaran yang sudah ada dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Setiap sen yang akan berikan amanah kepada kami, walaupun tidak ada peningkatan, 1,7 triliun ini uang banyak. Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, kami patut bersyukur. Ini uang yang tentunya akan kami gunakan setiap sennya untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya setiap sennya juga akan kami perjuangkan untuk dua pilar utama tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bu Hetifah dan rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, kami tetap optimis. Walaupun anggaran tidak naik, sudah diputus, tapi semangat kami maju terus. Pakatan dari hasil sinkronisasi pagu definitif tetap 1.768.347.951.000. Jadi sesuai dengan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025. Dengan kata lain, tidak terdapat penambahan maupun pengurangan anggaran. Selain itu, Komisi 10 berharap dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan ekonomi kreatif dapat berkelanjutan di pemerintahan selanjutnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, senang sekali rasanya kalau bisa kita melihat terkait dengan kinerja Kemenparekraf ya, sangat banyak sekali apresiasi dari beberapa komisi seperti itu ya. Kita melihat bahwa kalaupun memang dari anggaran tersebut ini tidak akan dinaikkan seperti itu akan mengalokasikan dana yang sudah ditetapkan dan juga akan terus memajukan pariwisata Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan juga keceriaan dan juga kebahagiaan ini juga sama halnya dengan Timnas Indonesia, gitu kan ya, Sally, yang kalau kita lihat ya, Face dan pemirsa, walaupun memang angkanya seri di Australia dan Indonesia, namun kebahagiaan dan kebanggaan kita masih rasakan hingga masih saat kita ini. terasa hingga saat ini, meskipun 2 hari ke belakang ya, tapi hingga saat ini masih terus kita rasakan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo ini mengaku bangga atas torehan yang berhasil diraih oleh punggawa Tim Nasional Indonesia yang berhasil menang imbang Australia dengan skor 0-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jokowi menekankan bahwa tak mudah untuk memetik 1 poin saat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia saat pertandingan. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas permainan Timnas Indonesia yang tampil memuaskan dalam laga tersebut. Jokowi mengaku seru dan sangat antusias atas penampilan skuad Garuda versus Australia. Momen bersamaan, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai menonton pertandingan, menekankan bahwa tak mudah untuk memetik 1 poin saat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga semua pihak tentunya akan mengapresiasi hasil Garuda yang berhasil menahan imbang Sakros tanpa gol. Jokowi bahkan memberikan pujian tersendiri bagi Martin Paes, kiper Timnas Indonesia dalam pertandingan. Kita syukuri, alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi. Setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Lebih lanjut, Kepala Negara berharap meskipun saat ini Indonesia baru mencatat 2 poin, tak menutup kemungkinan bahwa anak asuh Sinteyong bisa mendapatkan 3 poin di laga selanjutnya. Diketahui Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam matchday kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan hasil ini, Indonesia menorehkan 2 poin berkat 2 hasil imbang di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong ini angkat bicara terkait dengan keputusan mengejutkan yang memilih memainkan Wahyu Prasetyo daripada Asnawi Mangko Alam di laga kontra Australia. Sinteyong mengatakan bahwa Wahyu merupakan pemain yang cocok untuk memperkuat lini pertahanan demi mengamankan poin.
Para supporter Indonesia mempertanyakan keputusan pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang menurunkan Wahyu Prasetyo dalam lini pertahanan sayap kanan pada laga melawan Australia. Sinteyong yang mengungkapkan bahwa pemain milik Malut United yang juga berjuluk Hulk tersebut lebih cocok saat dirinya menerapkan gaya permainan bertahan. Tidak hanya itu saja, selain memilih Wahyu sebagai lini pertahanan, Sinteyong juga memasukkan Pratama Arhan di menit ke-80 yang harus bermain sebagai winger. Menurutnya, Pratama Arhan adalah sosok yang vital saat melakukan counter attack atau serangan balik ke arah lawan. 첫 경기, 두 번째 경기 마틴 너무 잘해줬고 최후방에서 든든하게 선수들도 잘 리드해주고 앞으로도 더 손발이 맞으면 더 좋은 경기 해주지 않을까 생각을 하고 있습니다. 감독은 그 매 순간마다 팀 분위기가 어떤 상황에서 어떤 상황에 어떻게 대처해야 될지에 대해서 판단을 해야 되고 일단 아스나이 보다는 좀 더 와이가 무게가 있겠다 싶어서 그 자리에 와이를 투입시켰고 아르아는 우리가 수비를 당하면서도 어떻게 카운터가 때릴 거야 대비해서 먼저 선수비, 후 역습 그리고 농도로잉에 우리가 그래도 카운터택을 뭘로 할 것인가 고민해서 바꿨다고 생각하실 겁니다. 다시 한번 얘기하지만 감독은 경기할 때 그 순간 어떤 전술을 어떻게 만들어야 될지에 대해서는 그때 판단을 써서 빠르게 이행해야 된다 생각합니다. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC di Stadion Gelora Bung Karno. Dan memang sebelumnya skuad Garuda berada di peringkat 133 dan kini naik hingga peringkat 129 dunia. Indonesia menjamu Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa 10 September 2024 malam. Ranking FIFA Timnas Indonesia per 11 September 2024 naik ke peringkat 129 dunia usai imbang lawan Australia. Jumlah poin FIFA yang didapat Timnas Indonesia menang dari Australia sangat menggiurkan untuk menaikkan ranking FIFA skuad Garuda. Sebelumnya Timnas Indonesia sempat naik 3 peringkat setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Indonesia mendulang hasil imbang saat menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan dari Sinteyong pun terpenuhi, Stadion GBK dipenuhi supporter timnas untuk menciutkan mental Australia. Wow, luar biasa ini peraihan dari timnas Indonesia yang naik peringkat hingga 129 ya. Kalau misalnya kita melihat kemarin ada 133, ini sudah naik langsung ya, naik pangkat. Kalau misalnya kita lihat dari jabatan ya, menjadi 129. Ini salah satu adalah motivasi yang sangat luar biasa untuk para seluruh atlet Indonesia agar nantinya bisa terus mengembangkan performa yang terbaik. Dan memang bagaimana kalau kita lihat Jokowi saat bertanding bersama Australia, ia menghampiri semua pemain Indonesia dan menyalami bagaimana ia mengucapkan selamat atas berhasilnya timnas Indonesia mengimbangi Australia yang memang kalau kita lihat dari peringkat saja Australia peringkat di 25 dan Indonesia di 129. Ya, sebentar lagi lah ya kita nanti akan menyusul menjadi juara dunia. Mudah-mudahan kedepannya ini juara dunia ini bisa diraih oleh Indonesia. Amin. Kita beralih ke informasi lainnya di mana kasus perundungan bullying di institusi lembaga pendidikan Indonesia kian marak terjadi belakangan ini. Tahun lalu angka kasus perundungan terjadi sebanyak 3.800 kasus, di mana hampir separuhnya ada di lembaga pendidikan Indonesia. Menyikapi hal tersebut, masyarakat terus menyuarakan kekerasan di lembaga pendidikan harus dihentikan guna menyongsong generasi emas ke depannya. Berikut tanggapan warga mengenai kasus bullying di Indonesia. Di institusi pendidikan sudah seringkali diadakan kayak semacam pemberitahuan kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal bullying seperti itu. Dari usia dini sudah mulai diajarkan seperti itu, bahwa perbuatan seperti itu tidak baik dan jangan sampai dilakukan gitu. Saya semenjak kecil sering kali mengalami namanya kasus bullying. Saya juga pernah menjadi kasus saat saya masih kecil, tapi sekarang saya masih trauma sih. Karena hal itu saya jadi trauma bersosialisasi di mana-mana, tapi saya bisa berkembang dari itu. Dan di lingkungan saya sekarang itu saya
bullyingnya tuh jadi mengkurang karena memang orang-orang di sekolah kami SMK 32 itu tidak pernah bertindak untuk bully. Harapan saya dengan kesadaran masyarakat sendiri, itu sendiri ibarat kata. Kesadarannya ibarat kata kita tahu batas-batasannya ya, batasannya bergaul, ibarat kata kita boleh bergaul sama ya teman yang gimana baiknya juga kita perlu bergaul, tapi kita ambil hikmahnya aja. Untuk para yang suka bullying gitu, tolong dihentikan lagi ya, karena dampaknya besar sekali bagi korbannya. Kan kita juga nggak tahu dia trauma apa enggak nantinya. Tragis sekali kasus bullying di Indonesia makin terus naik ataupun marak di Indonesia. Bukan hanya di kalangan anak muda, anak remaja, namun juga di kalangan anak-anak kecil seperti itu ya. Ini harus banyak sekali pengawasan dari orang tua terkait adanya bullying. Dan juga kalau kita melihat banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini terpengaruh oleh media sosial. Sehingga mereka ini dengan tega ataupun dengan bisanya seperti itu dengan melakukan hal-hal kejahatan yang jauh di luar pengawasan orang tua. Dan memang bagaimana kalau kita lihat kasus bullying di Indonesia ini sangat marak, hingga 3.800 kasus bullying terjadi di lembaga pendidikan. Dan memang kalau kita melihat ke belakang Festi dan pemirsa, dan juga kasus bullying yang terjadi di kedokteran, lembaga kedokteran pendidikan, yang dimana memang akhirnya mahasiswi tersebut bunuh diri akibat tidak kuat menahan rasa bullying di kampus. Dan kalau kita lihat juga ternyata setelah dia meninggal, almarhum dari ayah pun ikut meninggal dengan melihat anak yang telah meninggal akibat dibullying di kampus. Karena banyaknya pikiran dan juga beban yang terjadi kepada keluarga, mungkin juga membuat dirinya juga ikut drop seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada keluarga siapapun yang merasa terbully ataupun pernah merasa dibully seperti itu, mudah-mudahan kedepannya tidak ada bullying lagi di Indonesia. Dan juga untuk harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah orang tua ya, untuk memberikan parenting yang sangat baik untuk anak-anak terkait dengan bahayanya dan juga jahatnya bullying di Indonesia. Dan menjadi korban bullying, kita harus patut berani untuk menyuarakan bagaimana kasus bullying ini agar tidak terjadi di Indonesia. Karena memang sudah banyak sekali memakan korban yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang penting adalah jangan takut untuk bersuara demi kebenaran. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.